Baru kemarin setelah Project Gemini aku bilang untuk enggak nonton film sci-fi lagi setidaknya 3 bulan 6 bulan ke depan. Tapi maaf saya ingkar karena untuk film ini, film sci-fi yang satu ini mau nggak mau harus kita bahas. Moonfall. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Dari sutradara yang menciptakan film Kiamat 2012, lalu Independence Day, The Day After Tomorrow, sutradara Roland Emmerich kembali menciptakan konspirasi kiamat lewat 2012 2.0, Moonfall. Teori kontroversi Roland Emmerich yang terbukti gagal di tahun 2012 karena kita masih hidup sampai saat ini. Kali ini kembali dengan Moonfall yang menceritakan tentang bumi di ambang kehancuran, di mana kali ini bulan adalah tersangka utama yang menyebabkan eksistensi planet ini terancam musnah. What if bulan, salah satu satelit kesayangan kita, dan bulan yang segede gaban itu mendekat ke bumi, tadi seolah-olah akan menabrak bumi kita. Bersama John Bradley, Patrick Wilson, Halle Berry, Michael Peña, dan Kelly Yu menyajikan experience kiamat di tahun 2022. Genre sci-fi space apocalypse ini dibangun dengan tone ringan, penempatan komedi yang terkadang salah dan juga lumayan overused, apalagi di situasi yang sangat mencekam. Cerita macam ini sangat cocok untuk penikmat konspirasi, terlebih orang ahli konspirasi. Di film ini bahkan menjadi pahlawan bagi ibunya yang Alzheimer, bagi para astronot NASA, bahkan bagi seluruh penduduk bumi. Moonfall memang akan membuat kita berpikir keras bagaimana korelasi teorinya bekerja. Jika Anda berharap film ini akan terasa realistis, tentu kalian akan ngerasa kecewa karena film ini kita anggap aja full konspirasi, full teori dan imajinasi si pembuatnya, Roland Emmerich. Jadi apapun yang terjadi di film ini kita abaikan, kita beri jarak antara dunia reality dan juga dunia fiksi. Moonfall secara visual effects memang menyenangkan dan cinematic experience-nya mampu menciptakan rasa kagum akan ketakutan kita tentang kiamat. Apalagi jika film Moonfall ini kita tonton di layar setajam IMAX. That's a good point. Ya semacam film beauty disaster gitu. Kita nonton film yang bahaya, yang mencekam tapi dinikmati dengan rasa cantik. Jadi meninggalnya enak. Bencana jatuhnya bulan ini punya cerita yang panjang dan rumit di babak kedua akhir, dan ada juga beberapa penampilan yang menghebohkan di sini dengan beberapa supporting actor. Kadang menggelikan, kadang cringe juga dialognya, yaitu balik lagi ke dialog-dialog lucu yang kadang-kadang misuse, overuse. Michael Peña juga nggak guna di sini. Beberapa karakter memang tidak in-depth, hanya secara visualnya yang diverse dan emotional family value-nya juga kurang. Kita sebut dengan bahasa yang kurang believable dari karakter-karakternya. Satu hal yang menarik yang membuat Moonfall ini berdampak sesuatu adalah semua orang ini bisa jadi pahlawan. Ya siapa yang tahu salah satu loser di bumi itu someday akan menyelamatkan kita dari kepunahan. Kayaknya sisi-sisi itu yang ingin disampaikan. Iklan mobil Lexus, product placement paling parah ini cukup mengganggu. Baru kali ini nonton film melihat product placement yang sangat mendominasi visual, bukan cuma mampir lewat memasarkan produk, tapi juga sebagai plot device, car chase yang memakan durasi kebut-kebutan melewati mara bahaya bencana itu at least 10 menitan. Dan itu kayaknya lumayan lama untuk promosi mobil. Ada konsep konspirasi yang terdengar ngaco dan gimana cara membuat skripnya aku juga nggak ngerti. Kita masuk ke spoiler alert. Jadi mereka mengibaratkan leluhur manusia pada zaman 10.000 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu udah menciptakan AI atau artificial intelligence yang akan membantu keberadaban manusia. Dan di sini dibuktikan kalau beberapa tahun lalu kayaknya manusia lebih maju dan sekarang kayak ada kemunduran gitu. Jadi teori Darwin, teori manusia purba nggak kepake sama sekali di film ini, dan leluhur kita tinggal di bulan. Wow sekali. Konsep singkatnya kayak kita ini jauh terbelakang dari ancestor kita, dari leluhur kita. Kayak aneh banget gitu. Nah, masa peradaban kita semakin mundur ke belakang gitu, lama-lama cacat mental gitu makin ke belakang.
Ya, aku nggak expect too much tentang Moonfall, tapi pengalaman menontonnya ini visualnya bagus banget sebenarnya, tapi cukup melelahkan dengan payoff-nya yang membagongkan. Mungkin memang akan terasa mind blown-nya, tapi pecah berantakan sampai nggak bisa kita mengais satu-satu, menyatukan puzzle satu persatu. Maunya apa sih? Itu yang masih susah banget. Dan film ini juga nggak bikin otakmu itu relax nontonnya, nggak bikin film ini menyenangkan kayak dumb fun kayak kita goblok-goblokan aja lah nonton gitu, malah dipancing untuk berpikir keras gimana teori bekerja, gimana bulan ini seperti ini selama ini, ternyata itu bisa kamu tonton lah nanti, gimana lah ya kalian pusing sendiri dah. Pokoknya banyak banget pertanyaan why di kepala, why seperti ini, why seperti itu. Overall, Moonfall ini bagaikan kombinasi film Kiamat 2012, Armageddon, dan Don't Look Up. Ini semacam big budget movie, big konspirasi teori movie, dan salah satu big disappointment movie of 2022. Oke, gitu aja review singkat untuk film Moonfall. Jangan lupa ditonton tanggal 3 Februari. Oke, jangan lupa nonton di IMAX kalau sempat. Bye-bye.